Yes, tidak seperti biasanya. Ini di outdoor. Iya, makin keren ini kayaknya ini Bang Agrin. Enggak, gua biar nggak dimarahin sama PDIP aja. Ya kenapa? Hari ini saya akan bahas beda Megawati melakukan perayaan memperingati Hari Kesaktian Pancasila di ND, tapi tidak dengan Jokowi. Ya, Jokowi memperingati kesaktian Pancasila di Blok Rokan Dumai Riau. Ini ada yang beda dan beda banget. Apa perbedaannya? Ya, kalau di Megawati banyak membicarakan dan menceritakan itu tentang aku, bapak gue. Tapi tidak dengan Jokowi. Dia mau pengen mengirimkan pesan ke seluruh rakyat Indonesia tentang Pancasila yang diaktualisasikan kepada perbuatan sehari-hari. Istilahnya, ya nggak sekedar omon-omon, iya. Ya, yang nggak sekedar omdro, iya. Lagi-lagi, itulah beda Jokowi dan Megawati. Dalam mengamalkan Pancasila, Jokowi langsung kepada tindakan dan perbuatan serta kerja nyata. Tapi bagi Megawati selalu memperingati Pancasila, bercerita tentang Bung Karno, Muhammad Hatta, nggak salah sih. Tapi kemudian kita menghadapi mayoritas kita yang sekarang ini Gen Z, tidak bisa lagi dengan seperti itu. Penting memang, tapi lebih penting adalah dengan karya nyata dan kerja nyata. Iya, kok panjang banget sih? Ya, gue lebih semangat karena di outdoor nih. Aduh, enak banget nih. Ini bayar berapa nih tempatnya nih ya? Oke, supaya tidak panjang lebar, kita simak pidato lengkap Jokowi dan jangan di-skip karena ini adalah pointer-pointernya penting banget untuk kita hayati dan kita cermati. Ya, setelah itu di akhir sesi pidato nanti saya akan bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Agrifanani. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, dan Kepala BIN, yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Gubernur Riau, Wali Kota Dumai, serta para wali kota dan bupati yang hadir, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat seprovinsi Riau, yang saya hormati Dirut Pertamina, beserta seluruh jajaran, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas, kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya
modal sosial dan modal budaya yang kokoh, karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus perkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila. Setelah saham mayoritas Freeport kita ambil alih, kemudian kita ambil alih Blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Chevron selama 97 tahun. Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari. Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltex maupun Chevron. Dan merupakan 25% dari seluruh produksi nasional Indonesia. Jadi Blok Rokan ini adalah blok paling besar. Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau. Pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut-ikutan, tapi karena kita mempunyai kekuatan besar, karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau. Kita punya hampir semua jenis energi hijau, mulai dari energi panas bumi, energi surya, energi air, energi angin, dan energi ombak. Kita juga punya hasil kebun yang bisa diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan bioaftur. Kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau, akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau, menghasilkan green food, pangan hijau,
dan membuka peluang-peluang bagi green jobs yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan. Maka dari itu, transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap. Kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau. Pertamina dan PLN harus terus mengembangkan energi hijau yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat bawah, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah perkembangan zaman ini, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diwariskan dalam perilaku nyata, dalam kebijakan-kebijakan nyata yang jelas hasilnya, yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kini demografi Indonesia didominasi oleh generasi Y, generasi milenial, generasi Z, Gen Z, dan generasi Alpha. Oleh karena itu, cara kita mensosialisasikan Pancasila juga harus dengan cara-cara mereka, dengan praktek-praktek teladan yang nyata, dan menggunakan serta mengembangkan budaya Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, menunjukkannya dalam ucapan, perilaku, dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menjadikan Indonesia berwibawa di mata dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi ikhtiar kita untuk menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Ya. Gua baru kali ini nih tampil, ya tetap kostum dengan kostum handalan. Kemudian baru kali ini gua syuting pakai celana. Loh, biasanya Bang, biasanya gua pakai sarung. Untung kameramen gua itu nggak tiba-tiba shoot ini ke bawah gitu ya. Kalau di shoot ini ke bawah, aslinya tiap hari gua pakai sarung. Baru kali ini gua pakai jeans ya, tambah muda nih. Setidaknya ada 5 poin yang kita bisa cermati dari pidato barusan Jokowi. Apa itu? Tekanan geopolitik luar negeri yang semakin tidak ringan, tapi yang lebih berat lagi adalah tekanan politik dalam negeri. Kalau kita tiap hari diharu biru dengan politik yang tidak berkesudahan, lantas kapan mau membangun? Kapan mau konsentrasi membangun negara ini? Kapan kemudian kita rukun antar tokoh politik? Kalau kemudian masing-masing dengan egonya menghujat satu sama lain. Ya, ini siki-siki menyinggung si Onono. Nyinggung siapa ya? Tulis di komentar. Ya siapa lagi kalau bukan Hasto, Megawati, Puan, dan yang mereka-mereka selalu menghujat Jokowi. Selalu menyindir-nyindir Jokowi. Oke, itu poin yang saya bisa ambil dari pesan Jokowi di peringatan kesaktian Pancasila. Jadi nggak hanya omon-omon. Kemudian di kancah internasional, Indonesia, ini adalah aktualisasi dari Pancasila. Indonesia berhasil menjadi ketua G20. Kemudian Indonesia juga berhasil menjadi ketua ASEAN. Dan barusan Indonesia juga berhasil melaksanakan World Water Forum yang barusan selesai di Bali. Ini adalah bukti nyata bahwa kita mengarah kepada pemimpin dunia. Kita bisa setidaknya menjadi 5 besar dunia. Itulah cita-cita Jokowi. Cita-cita Bung Karno, cita-cita Pancasila. Bukan cita-cita omon-omon yang selalu dibahas dan disampaikan oleh Megawati. Megawati lagi nih. Iya, soalnya Megawati ya selalu aku, bapakku. Enggak salah, itu bagian dari sejarah. Ya tapi mau kapan selesai? Ini generasi Z. Makanya sebentar lagi 2030 kita akan mendapatkan bonus demografi. 60% lebih penduduk Indonesia adalah produktif. Artinya banyak banget generasi muda. Generasi tua udahan dulu ya. Generasi tua udahan dulu. Istirahat. Ganti generasi muda.
Aduh. Oke, di samping itu, aktualisasi Pancasila adalah bagaimana kemudian kita mengamankan aset-aset negara. Kita mengamankan kekayaan negara. Tidak seperti Indosat yang dijual. Ya, kena lagi. Tidak seperti Blok Migas Tangguh yang dijual murah ke China. Iya, siapa yang jual? Megawati. Ya. Gua tidur aja lah. Apakah itu yang disebut mengamalkan Pancasila? Itu mengamalkan Pancasila. Founding father kita yang membuat, meneruskan Pancasila, cita-cita founding father kita. Atau yang jual aset negara, Indosat. Itu pengawalan dari Pancasila. Ya enggak lah. Kumus gua. Ya, mengamalkan Pancasila, memperingati Pancasila, itu adalah presiden pemimpin yang mengamankan aset negara. Yang mampu merebut Freeport sampai dengan 51% kemarin. Dan bulan depan insya Allah 61% itu mengamalkan Pancasila. Tidak hanya itu, merebut aset negara yang dikelola oleh Caltech dan Chevron, perusahaan Amerika, selama 97 tahun. Pertanyaanku, kalau Megawati ngomong terus masalah Pancasila, kenapa pada saat waktu kamu berkuasa tidak mampu berbuat banyak tentang hal ini? Ini aset negara loh, untuk kemampuan rakyat loh. Baru sekarang bisa direbut 100% oleh negara melalui Pertamina. Itulah kenapa Jokowi memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Dumai, ingin mengirim pesan kepada rakyat Indonesia. Ini loh Pancasila, ini loh cara mengamalkan Pancasila. Bukan omon-omon, bukan omdo. Nih, ini kader PDIP harus dengar video saya. Tolong di-share. Ini penting supaya cara pandang dan mindsetnya nggak keliru, ya. Apalagi para Gen Z. Tahukah kawan? Gila, kok gua punya kawan? Enggak, tadinya gua mau ngomong, tahukah kalian? Kok kayak nggak sopan gitu ya? Tapi begitu kok ngomong tahukah kawan kok janggal banget gitu ya. Ya udahlah. Tahukah kalian produksi di Blok Rokan sekarang hari ini 162.000 barrel per hari. Ini adalah tertinggi sebelum dikelola oleh Caltech dan Chevron. Ternyata Indonesia mampu, Pertamina mampu, produksinya justru lebih tinggi. Ini Pancasila. Ini Pancasila. Hasto, Tok, ini loh Pancasila, Tok. Cara mengamankan Pancasila ya kayak begini, Tok. Tok, ganjel Tok. Tok, ganjel Tok. Sampai di sini jelas ya? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas ya? Pegel gua, kesel gua. Itulah beda Jokowi dan Megawati. Wah, apalagi kalau dibanding Hasto. Aduh, bentar-bentar Hasto nangis. Megawati ikut menangis. Kiai menangis juga. Kalau negara isinya orang-orang kayak begini mau jadi apa? Pinter membuat framing-framing, pinter membuat konferensi pers dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang selangit. Mau jadi apa? Mempunyai kader yang hebat, luar biasa. Boleh dibilang gak ada duanya, malah dilepas. Mempunyai angsa yang bisa bertelur emas, malah dilepas. Aduh. Ya masyarakat mah alhamdulillah. Kenapa? Jokowi tidak di bawah bayang-bayang Megawati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Jokowi lebih bebas melakukan improvement dalam membangun negara ini. Lebih bebas melakukan keputusan-keputusan yang mendasar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kenapa? Waktu masih di bawah Megawati, banyak hal yang menurut Jokowi itu harus dilakukan, tapi dihalang-halangi oleh Megawati. Contoh yang paling gampang adalah pembangunan Bandara Buleleng yang ditolak oleh Megawati. Dengan alasan masyarakat setempat menolak. Padahal justru berharap untuk pemerataan ekonomi di Bali. Itu hanya bicara di Bali. Kalau bicara Pancasila, pemerataan ekonomi, Jokowi itu dilakukan di seluruh Nusantara, di daerah-daerah di luar Jawa. Kalau dulu tuh hanya terpusat di Jawa doang kan? Iya.
Sekarang dari Sabang sampai Merauke tersentuh pembangunannya semuanya. Barusan yang kemarin, itulah kenapa Jokowi meresmikan tol Riau Padang. Baru kemarin. Itulah Pancasila. Nggak bisa. Gua disuruh pelan-pelan suaranya. Gua bilang nggak bisa. Membawakan sesuatu kalau yakin harus dengan penekanan, dengan intonasi. Ini gimana ente? Gua lebih bebas ini. Ini outdoor ya. Nggak biasanya gua di studio, di dalam kamar, di dalam rumah, di dalam studio. Ternyata ya syuting di outdoor lebih enak. Mungkin gua bisa lebih jingkrak-jingkrak, tapi enggak lah ya. Nanti out frame kalau saya jingkrak-jingkrak. Oke teman-teman, itulah pengamalan Pancasila yang langsung diaktualisasikan lewat perbuatan dan tindakan serta kerja nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.